kalau Romo kan nggak pernah menikah ya. Jadi kalau misalnya... Nggak pernah dan tidak akan pernah. Kalau misalnya kan dalam agama Katolik sebelum kita menikah itu kan pasti ada nasihat-nasihat pernikahan. Dan itu kan Romo kan yang kasihnya kan. Nah itu jadi gimana nih Romo? Ya, karena cinta pada sisi yang lain selain pengorbanan, cinta itu membebaskan. Cinta tidak dominan. Makanya suami-suami takut istri itu aneh menurut saya. Sudut pandangnya apa-apa diukur dari materi. Dari mana Anda tahu bahwa anak itu adalah beban? Itu sudah faktanya sudah banyak Romo, orang yang miskin banyak ada Romo. Berarti penggunaan kondom itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. KB. KB suntik, KB IUD. Apalagi IUD. Kalau keluar di luar Romo? Tidak diperkenankan. Keluar di luar juga tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Hamil Romo. Romo Hari baru dari sini ya? Iya, kemarin baru podcast. Baru tayang ya. Baru dihujat juga. Baru dihujat. Yang dihujat pasti beliaunya. Ya bisa dimaklumi karena orang masih menyimpan kecewa. Kamu berpindah dari agama Katolik ke agama Islam. Dan yang kecewa kan rata-rata komentarnya negatif. Tapi ya nggak apa-apa, itu kecewa itu tanda bahwa orang pernah mencintaimu. Jadi terimalah kecewa itu, tapi saya yakin juga yang komentar juga harus tahu bahwa Dr. Richard Lee ini teman sekolah saya, satu SMA. Iya. Beda kompleks, saya di seminari, beliau di SMA Bangau, tapi SMA Safri satunya sama. Benar, kita sama-sama dari Palembang. Kita satu alumni dan satu angkatan. Sering ketemu nggak sih? Enggak, aku nggak kenal. Enggak. Enggak. Karena kalau Romo beda. Seminari ya. Saya di seminarinya. Jadi, tapi pendidikan agama Katoliknya lulus kan? Lulus. Dari kecil. Cuma kita waktu di podcast, kan nggak mungkin aku sok tahu ya. Kan kita kan podcast ini kan mungkin beberapa gagal paham melihatnya ya kan. Karena podcast kan mungkin si hostnya mungkin ada beberapa yang ilmunya mungkin bukan ilmu lah ya. Mungkin ada pengetahuannya lebih baik ya. Tapi kan kita menghargai orang yang kita tanya. Sure. Dan kita menginterview orang yang kita tanya. Dan kita menghargai juga netizen yang tidak semuanya tahu tentang itu Katolik. Jadi saya sangat apresiatif Dr. Richard mau mengundang Romo Hari SCY konfrater kami untuk datang dengan merendahkan dirinya. Mungkin ini mungkin jejak-jejak Yesus masih ada di dalam dirimu itu. Mengosongkan diri, merendahkan diri gitu ya. Nah, itu bagus itu. Sebenarnya edukasi sih. Edukasi. Demi edukasi. Kan umum ya, dan edukasi kan boleh apa aja ya. Karena apalagi kan pemilihan paus yang baru, kan banyak yang nggak tahu tuh. Ya, paus tuh apa sih? Mau jadi pastor tuh bagaimana? Iya. Pemilihannya bagaimana? Kan tentu kan kita mulai dari bawah tuh. Gak mungkin kita bilang, Romo, asapnya kayak gini, tiba-tiba asap aja gitu Mas. Maka terima kasih Dr. Richard, Dr. Rainey sudah memberi kesempatan bagi Romo Hari dan secara istimewa bagi Gereja Katolik untuk memberi pengetahuan. Ya, untuk bercerita tentang imannya di podcast ini. Saya memperkenalkan dulu. Sure. Ya. Ini istri saya dan ini adalah Romo Koko. Romo Koko ini adalah sama sahabat saya juga. Beliau ini satu SMA dengan saya, tapi saya nggak kenal pada waktu SMA. Jadi kita ketemu di gereja pada waktu itu dan dia bilang bahwa kita satu SMA dan ternyata kita satu angkatan. Dan kita Romo lagi di acara Mindset. Ini acara yang aku buat untuk istriku tentang edukasi pernikahan. Wow. Dan tentang pasangan yang kita melihatnya 360 derajat. Dan aku yakin sih bahwa banyak pasangan di luar sana yang nonton ini tuh memerlukan sebenarnya pengalaman belajar. Karena rumah tangga ini nggak sekedar cuma menikah sah lalu wah masalahnya complicated banget. Iya. Dan dari kita berdua bikin
podcast, banyak banget yang terinspirasi dari komunikasinya. Terus kita pengen melebarkan nih, karena kita menganggap banyak unsur positif. Jadi kita melibatkan 360 derajat dari semua agama. Wow. Dari agama Katolik kita pengen belajar nih sisi positif tentang pernikahan apa. Tentang kemarin juga Pendeta Marcel juga datang. Ada Ustadz Khalid Basalamah juga ingin memberikan ilmunya. Bukan bermaksud untuk mengadu satu sama lain, tapi kita memetik sisi positif dan pembelajaran dalam pernikahan. Indah sekali. Dan sayangnya Anda bertanya mungkin pada orang yang tidak tepat ya, orang yang tidak menikah. Nah, tanya. Nah itu kalau Romo kan nggak pernah menikah ya. Jadi kalau misalnya nggak pernah dan tidak akan pernah. Kalau misalnya kan dalam agama Katolik sebelum kita menikah itu kan pasti ada nasihat-nasihat pernikahan. Dan itu kan Romo kan yang kasihnya kan. Nah itu jadi gimana nih Romo? Ya pertama kita bekerja sama dengan awam tentu saja yang menikah. Karena mereka yang paling tahu realitasnya. Jadi kalau kita mau bicara tentang cinta tanya pada yang terluka. Dan yang terluka itu yang pernah berkeluarga biasanya. Dan juga saya kan seperti mungkin analogi dokter kanker tidak perlu mengalami kanker, right? Atau iya, nggak mungkin. Lu nggak pernah kanker, lu nggak tahu rasanya jadi gue. Jangan membati saya. Jadi mungkin ya analogi itu bisa menjelaskan mengapa para pastor menjadi tempat biasanya untuk berkonsultasi, untuk sharing hidup berkeluarga. Dan kalau kita ngomong di level teologis yang lebih mendalam, level biblis, kami ini menikah, hanya pasangannya nggak kelihatan. Kuntilanak apa ya? Enggak. Kami ini menikah dengan gereja. Jadi kami dengan ditabiskan menjadi seorang pastor, menjadi imam dalam gereja Katolik, kami menjadi alter Kristus, menjadi Kristus yang lain, yang mempelainya adalah gereja. Jadi ketika mungkin Dr. Richard, Dr. Reni masih ingat dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 34, ketika lambung Yesus ditikam sampai ke jantungnya, mengalir darah dan air. Masuknya selalu dari samping, dari rusuk. Dan ini melambangkan tanda petik cinta Kristus kepada gereja. Ingat nggak? Hawa dalam kitab suci diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan ketika tulang rusuk Yesus dibuka dengan tombak, di situ lahir gereja. Lahir sakramen-sakramen yang menguduskan mempelainya, yaitu gereja. Jadi kami menikah dengan gereja, dengan Anda semua umat Katolik yang dilayani. Jadi pada saat mempelai itu berciuman di depan altar, pada saat menerima sakramen pernikahan, dulu menikahnya di mana? Di gereja. Di gereja? Iya. Gereja apa? Santo Yosef. Katolik kan? Iya. Jadi ketika Anda berciuman, kami para Romo mencium altar sebagai tanda bakti kami. Kami melihat Anda disatukan dalam perkawinan, kami membaharui janji setia kami kepada gereja. Kami mencium altar. Simbol yang sangat dalam. Tapi berarti ilmunya dari tentunya dari Injil, dari gereja, dan juga berdasarkan banyak pengalaman yang cerita ya kamu ya. Iya, bukan hanya cerita. Jadi sebetulnya pernikahan itu simple. Pernikahan itu simple dalam arti kita berusaha untuk jadi pribadi yang matang, yang dewasa. Dan untungnya pelajaran menjadi matang dan dewasa itu secara holistik kami dapatkan di dalam formatio para pastor yang 15 tahun itu lamanya. Menjadi orang baik. Menikah itu kan dua orang baik berjanji untuk hidup bersama. Tapi masing-masing kadang-kadang membawa kelemahannya. Jadi kami sesimpel kita mengundang umat untuk jadi orang baik dulu. Ya bisa ditangkap ya. Bukan hanya pengalaman cerita dari pasutri-pasutri itu, tapi pengalaman pribadi sebagai anak di dalam keluarga. Saya kan punya papa mama. Saya
masih ada pusar walaupun ketutup. Kita lahirnya nggak dari batu kayak Sun Gokong. kita ada pusar. Jadi pengalaman kasih Bapak dan Ibu, kita belajar juga di sana. Oke. Kalau mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama. Sure. Bagaimana Katolik memandang sebuah pernikahan, terutama makin berkembangnya zaman seperti sekarang. Kalau kita lihat ya, terutama kan negara-negara luar negeri itu sudah banyak yang untuk tidak menikah. Ya. Bahkan bukan hanya child free ya, bahkan tidak menikah. Tidak menikah sama sekali. Dan kita melihat di Indonesia juga sudah mulai terjadi pergeseran yang dulunya menikah umur 16, 17, 18. Sekarang mulai ya, 30. mulai ada pergeseran ke 20-an. Meskipun kalau di Indonesia kalau nggak nikah kan pasti ditanya ya tetap ya, kapan nikah gitu kan. Ya tapi mulai ada pergeseran dan kita melihat acuan kita kan luar negeri. Kalau luar negeri seperti itu biasanya kita akan nyusul. Dan mungkin ke depan akan banyak orang yang mungkin tidak menikah. Bagaimana Katolik melihat orang yang tidak mau menikah? Ya, seraya menghormati kebebasan tiap-tiap pribadi yang memang dijunjung tinggi oleh gereja, kami tetap meminta Anda semua yang diberkati dengan karunia untuk menikah itu, untuk coba tidak takut mencintai. Menurut saya, ada pandemi yang lebih parah daripada COVID-19. Pandemi takut mencintai. Karena mencintai ketika dilihat dari sudut pandang nyata, mencintai itu berarti berkorban. Mencintai itu berarti meluangkan waktu, spending time together. Mencintai berarti keluar dari ego. Dan ini berat bagi orang-orang tertentu. Karena ya, entahlah ya, mungkin materialisme itu sudah akut banget belakangan ini. Apa-apa diukur dari materi, apa-apa diukur dari materi. Saya tidak mau mengatakan bahwa yang tidak menikah itu lalu orangnya materialis, tidak. Tapi lihat, ketakutan untuk menikah rata-rata datang dari apa? Ketakutan pada hidup finansial seperti apa yang mau dibangun tuh di dalam keluarga setelahnya. Karena katanya kebanyakan laki-laki zaman sekarang tuh nggak bisa diharapkan. Kebanyakan kondo. Kebanyakan yang selingkuh ya. Kompleks sih. Maksudnya menikah itu menambah masalah. Ini aku coba pakai pikiran orang-orang yang tidak menikah di luar negeri ya. Iya. Repot, biaya tinggi, perdebatan banyak, banyak ketidaksetiaan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Punya anak pun juga bukan sesuatu hal yang enak ya. Merawat anak itu juga nggak gampang, sulit banget gitu. Makanya cinta itu sulit. Kalau cinta itu mudah, maka ya semua orang bisa bahagia dengan mudah. Tapi karena cinta adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Seperti kata dokter tadi, mulai dari keuangan, waktu, anak, kemudian belum lagi psychological state masing-masing orang berbeda toh. Jadi saya merasa orang jangan takut untuk mencintai, dan keberanian untuk mencintai itu datang dari mana? Datang dari iman sebagian. Bukan hanya pilihan pribadi untuk, oh saya mau cinta. Justru peran iman, agama apapun Anda, semakin Anda beriman, semakin Anda mengenal bahwa cinta itu luhur martabatnya. Cinta itu tinggi banget value-nya. Dan segala sesuatu yang tinggi itu akan sulit untuk diperjuangkan. Harus diperjuangkan dengan keringat dan air mata. Ada pengorbanan ya. Harus ada pengorbanan. Cinta harus disertai dengan pengorbanan. Entah itu waktu, materi. Exactly. Itu sebabnya kami diingatkan ini. Ini bagus banget ini. Ini lambang kongregasi saya, SCY, Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Jadi ini salib dengan hati bolong. Artinya kami dipanggil untuk memberi diri sampai kami sendiri hilang hatinya. Sampai kami sendiri tidak pikirkan diri sendiri. Hatinya harus habis dibagi kepada siapapun. Berkorban. Dan ini logika yang sama sekali bertolak belakang dengan logika dunia. Egoisme ya. Egoisme, self-preservation, motivation. Kalau sekarang kan kayak lebih memikirkan diri sendiri. Kok aku nggak bahagia kayak gitu. Sedangkan pasangan aku bahagia kan. Kalau di Katolik kan lebih,
ya udah yang penting pasangan kita bahagia kayak gitu. Ya, dan saya setuju gitu, dengan apa yang iya. dikatakan oleh pendeta Marcel kemarin ya. Oh, nonton juga. Saya lihat. Saya suka podcastnya tentang keluarga, jadi saya lihat. Follow ya. Dan pendeta Marcel dengan sangat elegan mengatakan, pernikahan itu bukan untuk cari bahagia. Pernikahan itu membahagiakan pasangan. Oke. Dan membahagiakan pasangan, pengorbanan bahasa lainnya. Iya. Right? Tahu nggak, saya suka banget podcast ini. Kenapa? Karena menurut saya ini bukan tentang agama ya. Ya. Belajar mencintai, belajar pengorbanan. Menurutku nggak perlu untuk menjadi agama Katolik ataupun Kristen. Exactly. Semua orang yang mulai keluarga boleh ambil ilmu ini. Iya. Bukan untuk membahagiakan diri kita. Iya. Tapi bagaimana cara kita sama-sama membahagiakan pasangan. Iya. Aku tujuanku adalah membahagiakan pasanganku. Dan tujuan pasanganku adalah membahagiakan aku. That's it. Kita nggak ngomongin agama sama sekali di sini. Iya. Yang menurutku itu indah banget sih. Ya. Iya. Dan di dalam iman Kristiani, lebih lagi contohnya adalah, sekali lagi, Kristus yang tersalib. Mengorbankan diri. Dia mengorbankan dirinya karena cinta padaku dan padamu. Padahal dia bisa menghukum. Oh, dia bukan hanya bisa menghukum. Kalau Yesus yang adalah Tuhan dan Allahku yang maha kuasa itu mau kayak Thanos di serial Avengers, dia petik jari aja, itu prajuritnya akan tepar semua, atau dia bisa turun dari salib seketika, tapi dia tidak. Dia memilih bertahan karena itu komitmen cinta. Makanya jalan penderitaan tidak harus selalu absurd. Oke. Jalan penderitaan itu bisa menjadi jalan cinta. Berarti Panglima Tiangfong juga benar ya. Beginilah deritanya cinta. Penderitaannya tidak akhir. Tidak berakhir. Tapi ngomong-ngomong, dengan misalnya kita berkorban dengan pasangan kita, apakah kita juga bisa membahagiakan diri kita? Atau kita jadinya kayak bersedih aja kayak gitu dalam seumur hidup kita? Atau gimana tuh, Romo? Kalau strukturnya matang dan baik, kalau masing-masing orang itu sudah mengikat diri dalam kesadaran loh ya, dalam kesadaran dan komitmen bahwa akan saling membahagiakan, pasti memang selalu ada ruang untuk diri sendiri. Tapi ketika Anda berduka, pasangan Anda akan sangat sensitif terhadap duka Anda, terhadap air mata Anda. Kalau Anda butuh ruang untuk sendiri, dia dengan lega memberikannya. Karena cinta pada sisi yang lain, selain pengorbanan, cinta itu membebaskan. Cinta tidak dominan. Makanya suami-suami takut istri itu aneh menurut saya. Sorry guys. Jadi tidak boleh ada ketakutan dalam mencintai. Istri mestinya tidak boleh mendominasi. Banyak sekali istri mendominasi Pak Dokter belakangan ini. Sehingga para suami mau gerak sedikit takut. Kalau Anda perhatikan, waktu saya pergi retret, saya ngecek biasanya nama istri itu disimpan dengan nama apa. Jadi di HP-nya, nama istri itu disimpan dengan apa? Kapolda, Mabes. Sesuatu hal yang menyeramkan ya. Kok apa ini? Debt collector. Jadi jadi istri-istri, dengarkan ya, jangan mendominasi. Para pria itu harga dirinya harus Anda muliakan. Dan Anda sebagai pendukung penolong yang sepadan, tentu boleh mengingatkan, tapi jangan merendahkan martabat para suami. Yang setuju, klik setuju. Jadi kita masih bener ada di dalam porsi dan posisi ya. Jadi di satu sisi pengorbanan, tapi di sisi yang lain membebaskan. Cinta itu membebaskan. Seperti kita bicara tentang dosa, Tuhan memberi kita kehendak bebas, toh? Tuhan Maha Kuasa, tapi Dia memberi kita kehendak bebas untuk mencintainya kembali atau untuk meninggalkan Dia. Oke. Seperti engkau diberi kehendak bebas untuk jadi mualaf atau tetap di Katolik. Saya di sini terus, pokoknya di sini terus. Nggak selesai. Berarti Romo, kalau zaman sekarang kan sebenarnya dari secara psikologi atau ini kan kebanyakan kita tuh wanita dididik untuk mencintai diri sendiri. Kebanyakan zaman sekarang tuh kayak gitu. Kamu cintai dulu diri kamu sendiri, baru kamu tuh bisa mencintai orang lain. Betul. Kayak gitu kan. Aku setuju sih itu. Iya. Itu gimana Romo berdasarkan? Dan itu sehat. Iya. Tetapi kadang-kadang kita harus
a little bit more cautious ya. Hati-hati dengan ideologi yang mengagungkan ego. Kalau ego terlalu besar, nanti kita tidak punya kapasitas untuk mencintai yang lain. Saya tidak mengatakan itu keliru ya Bu Dokter ya. Iya. Saya hanya mengatakan cinta diri yang sehat itu selalu berakar pada cinta Allah sendiri. Mengapa saya mencintai diri saya secara sehat? Karena saya tahu saya berharga di mata Allah. Saya mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa sehingga saya menghargai tubuhku, menghargai diriku dengan sehat. Dan ketika saya mengalami cinta Allah yang begitu luar biasa dan melihat, oh, aku dikasihi dengan begitu elok. Aku dibayar dosaku dengan darah di kayu salib. Itu tidak bisa tidak kemudian kita akan memberi diri. Jadi cinta diri yang sehat harus dibarengi dengan pemberian diri yang sehat juga. Jadi tidak bisa dipandang satu sisi aja. Iya. Jadi di mana ada cinta diri, di situ align dengan cinta Allah yang memberikan diri. Iya. Oke, kita konkret ya Romo ya. Konkret aja. Karena ini terlalu umum yang Romo jelaskan. Contoh kayak gini. Perubahan zaman kan terjadi. Terus menerus ya. Contohnya kalau dulu kan memang wanita itu adalah ibu rumah tangga. Ya. Sekarang kan terjadi pergeseran nih. Wanita itu bekerja. Bahkan kita sulit untuk mencari, ya sedikit agak jarang sedikit sekarang ya untuk menikah lalu aku pengen jadi ibu rumah tangga. Ya semuanya itu berdikari, semuanya bekerja. Ya meskipun mungkin ada beberapa keluarga yang mungkin melarang istrinya seperti itu ya. Artinya terjadi pergeseran peran istri di dalam keluarga. Nah kalau dalam Katolik sendiri memandang itu bagaimana Om? Ibu rumah tangga juga adalah profesi yang sangat mulia. Ibu rumah tangga adalah profesi yang bukan hanya mulia tapi juga menghidupkan satu bangsa. Jadi untuk Anda yang seringkali berpikir bahwa ada dualisme antara wanita karir dengan wanita rumah tangga, keliru ya. Menjadi ibu rumah tangga itu juga adalah profesi yang amat sangat mulia. Taking care of your kids like 24/7 itu membutuhkan banyak sekali komitmen, banyak sekali keahlian, banyak sekali pengorbanan yang bahkan mungkin lebih daripada wanita karir. Ketika wanita karir itu mendapatkan pangkat, mendapatkan pendapatan yang tinggi mungkin, mendapatkan rewardnya, belum tentu seorang full-time mom itu mendapatkan rewardnya. Iya. Kadang-kadang malah nggak dihargain. Malah tidak dihargain. Bukan kadang, sering. Sangat tidak dihargain. Karena sebagai ibu rumah tangga justru dengan dia di rumah aja kayak kadang-kadang suami jadi tidak menghargain. Kamu kan tidak menghasilkan apa-apa. Exactly. Padahal jadi ibu rumah tangga tuh lebih sulit loh ternyata daripada jadi wanita karir. Aku lebih suka meeting seharian sih daripada ngurusin anak itu susah. Rumah sih sebenarnya sih. 24 jam jadi full time ngurusin anak susah sih. Itu susah sekali. Maka saya berharap mungkin teman-teman pria yang hadir dalam podcast Anda ini juga sadar bahwa tugas membesarkan anak itu bukan hanya tugas tradisional milik perempuan. Kalian berdua, kalau dalam ibu kita temukan figur cinta yang tidak berbatas, figur penerimaan, figur kerahiman, sebagaimana Allah itu dikenal namanya sebagai Al-Rahim, Allah yang Maha Rahim, seperti ibu yang punya rahim tidak terpisah cintanya dari sang anak. Di figur ayah, engkau bisa menanamkan yang namanya keadilan. Engkau bisa menanamkan yang namanya pengorbanan. Engkau bisa menanamkan yang namanya kerja keras dari figur ayah. Jadi mendidik anak bukan hanya urusan mama. Mendidik anak itu juga urusan papa. Jadi harus kolaborasi berdua. Tapi kalau misalnya istrinya ngotot nih ya, mau kerja ya, karena satu dan lain hal. Kita sebagai suami di dalam Katolik pastinya, itu bagaimana Romo baiknya? Mengizinkan atau seperti apa Romo? Tidak ada panduan khusus dalam gereja Katolik, namun saya harap komunikasi yang matang di antara dua pribadi yang saling menghargai itu terjadi. Jadi kalau istri memang mau kerja, suami juga harus sadar bahwa ada tuntutan dengan
anak-anak yang tidak bisa ditinggalkan toh. Dan kalau pendidikan anak bisa dikelola bersama dengan manajemen waktu yang matang, kemudian mungkin juga meminta bantuan kakek dan nenek. Ada banyak keluarga di Indonesia yang mengandalkan kakek dan nenek, dan mereka juga punya peran sangat penting dalam keluarga. Oh, itu nggak masalah Oh, ya? itu asal dikomunikasikan dengan matang. Karena kalau dua-duanya sudah mulai bekerja, biasanya masalah akan makin intens. Yeah. Mengapa? Kita tidak bisa ambil jarak antara pekerjaan dengan rumah. Jadi apa yang buruk di dunia kerja, di kantor, pulang itu berlanjut gitu loh. Pikiran ruwetnya, masalah di kantor masih pulang. Jadi untuk Anda yang bekerja, begitu masuk pintu, sebelum temui istri Anda atau anak-anak Anda, sebelum temui suami Anda di rumah, Anda tarik nafas dalam 3 kali, lalu senyum. Masuk rumah itu dengan senyum, dengan komitmen masalah yang di luar-luar kerjaan itu di luar dulu deh. Kalau tidak, nanti kita akan membawa masalah dari luar ke dalam. Dan anak-anak terutama, mereka punya indera ke-7, ke-8, ke-9 yang sangat PK banget. Indera ke-6 ada, indera ke-7 itu jajanan, indera ke-8 itu game, indera ke-9 itu cinta kasih sayang bapak dan ibunya. Jadi mereka tuh peka banget dok. Anak-anak bisa merasakan apa yang you rasakan. Jadi sebenarnya Romo, posisi istri kalau di dalam pernikahan Katolik, suami istri itu kan ada yang kayak setara ataukah suami itu lebih tinggi derajatnya daripada istri. Itu gimana Romo di Katolik? Coba kembali Katolik. pada kisah kejadian itu. Masih ingat nggak lu orangnya? Kejadian yang mana Koko? Tadi saya pura-pura nggak ingat katanya. Ayo. Kejadian yang mana Koko? Jadi yang berdosa duluan itu Hawa apa Adam? Hawa. Mengapa? Dia makan apel. Mengambil buah apel, memetik buah apel tersebut. Mana ada apel? Iya kan ular kan? Cerita ular dan buah apel. dari pohon pengetahuan, pohon kehidupan. Bukan buah apel ya. Bukan gambarnya apel. Itu bukan apel ya? Ya gue tahu itu apel sih. Bener? Iya bener. Makanya kayak Snow White jadi. Tapi benar, karena saking populernya buah apel itu sebagai buah pendosa. Ini menurut legendanya orang-orang barat, apel itu dimakan oleh Adam tapi sedikit. Baru sampai lehernya. Jadi Adam's apple, jakun. Romo sih nggak punya jakun ya. Ini di dalam ini, tertutup minyak-minyak babi ini. Jadi kalau ini kan bahasa Inggrisnya jakun itu disebut Adam's apple. Karena ceritanya dia makan. Makan dan jadi jakun. Baru sedikit, nyampenya di sini. Oke. Kalau Hawa katanya makannya agak banyak. Dia nggak usah dilanjutkan. Jadi intinya yang berdosa itu Adam dulu atau Hawa dulu? Hawa duluan. Really? Hawa duluan. Dok? Ya Hawa yang mengambil tapi Adam yang makan kan? Hawa nggak makan? Makan Hawanya. Hawa makan. Hawa makan. Jadi yang berdosa kalau kronologi itu Hawa dulu. Oke. Ya toh? Bener kan? Gue takut salah Hawa gitu duluan. ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak apa-apa, lu udah muslim. Takut salah. Lu Gue muslim. serasa di tes agama sih. Kamu muslim di mata dunia, tapi di hati saya kamu tetap umat Allah gue. Jadi ini apel dimakan Hawa duluan, tapi kan orang tidak tahu bahwa mengapa Hawa jatuh dalam godaan dosa. Karena Adam tidak menjaganya. Jadi sebetulnya kalau ditanya siapa yang berdosa duluan, menurut saya Adam. Karena Adam tidak bisa berfungsi sebagai gembala, sebagai imam. Adam tidak bisa menjaga istrinya. Dan ini yang kita sering lihat ya. Istri yang disfungsional dalam keluarga, istri yang stres, istri yang penuh tekanan. Itu biasanya karena Adam tidak menjaganya dengan baik. Suami-suami tidak menjaganya dengan baik. Dia tidak melakukan fungsi kegembalaannya, fungsi imamnya dalam keluarga. Pertanyaannya mungkin seperti ini Romo. Bagaimana cara kita mengampuni atau memaafkan pasangan kita terutama dalam agama Katolik nih ya. Misalnya suami kita melakukan kesalahan.
Dan kesalahan itu kan setiap orang kan Menyakitin ada yang besar, ada yang pasti, kecil ya. iya. Tapi kan apa yang dirasakan berbeda ya. Mungkin kecil bagi orang lain tapi besar bagi dia. bagi Ya. dia, betul. Begitu juga dengan kesalahan istri ya. Misalnya istri ngejawab mertua gitu kan. Mungkin hal itu kecil tapi Kecil. menyakitin bagi suami kayak gitu kan. Ada kesalahan satu sama lain dan itu hal yang biasa dalam rumah tangga. Tapi bagaimana cara kita mengampuni orang tersebut sehingga pernikahan itu menjadi harmonis lagi. Kalau nggak diampuni ini menjadi kepahitan dan kesakitan terus menerus. Berat ya, berat ya. Iya. Banyak orang sekarang Kepahitan. menjadi sangat, sekali lagi sangat sadar dengan egonya. Dan puji Tuhan, perkembangan psikologi modern luar biasa. Sehingga orang bisa menamakan emosinya dengan baik sekarang ini. Oh saya terluka, oh saya tersakiti, oh saya dendam. Jadi saya bersyukur sekali perkembangan psikologi modern membuat kita punya referensi bahasa untuk menamakan perasaan-perasaan kita. Terutama perasaan-perasaan negatif yang seringkali muncul dalam relasi. Menurut saya, mari kita gunakan satu ini. Tools untuk mengenal apa perasaan kita. Ketika kita merasa tidak baik-baik saja, hampir mustahil langsung mengampuni. Ketika kita baru disakiti, baru dikhianati, baru maaf diselingkuhi, itu sakitnya begitu mendalam. Tapi dalam kekacauan itu kita tidak mampu menamakan secara pasti apa perasaan kita. Maka untuk step pertama, just aware, menjadi sadar dulu dengan perasaan kita. Apa yang kau rasakan? Coba diberi nama perasaanmu. Diberi skala 1 sampai 10 kayak dokter kan. Oke. Skala sakitnya berapa? Didiagnosa dulu. Didiagnosa dulu, aware dulu, diberi nama. Awareness, ya. Lalu dicari penyebabnya apa yang menyakitkanmu. Karena kita hidup di zaman serba emosi. Emosi sekarang kan diagung-agungkan. Dengan media sosial, dengan algoritma biner, dengan macam-macam hal yang, dengan drama-drama Korea di luar sana, kita punya ideal-ideal tertentu. Sehingga kita kadang kabur menamakan perasaan. Jadi dinamakan dulu, diberi nama dulu perasaan itu. Kecewa. Tersakiti. Kecewanya berapa? 7, 8? Lalu dilihat lagi, dianalisa dengan rasio. Saya kecewanya di mana? Saya kecewanya mengapa? Kapan? Bila mana, apa sebabnya. Kalau perlu ditulis dengan tangan. Itu adalah terapi untuk memberi nama perasaan. Dan ini selalu saya sarankan bagi pasangan-pasangan yang lagi bermasalah. Punya buku harian, journaling sendiri. Memberi nama perasaanmu, mengapa dianalisa. Baru kemudian perasaan yang membuncah seperti ombak lautan yang bercampur dengan pasir itu, ketika tenang kan pasirnya akan turun. Baru kita tahu dengan jelas dan jernih apa penyebabnya. Kata yang selalu muncul dalam perkawinan itu adalah kata selalu itu. Kamu loh selalu terlambat. Padahal terlambatnya sekali suaminya. Tapi istrinya komplainnya nggak habis-habis itu. Kamu loh selalu terlambat. Kamu loh selalu terlambatnya sekali. Jadi kadang-kadang kita tidak objektif juga menilai sesuatu. Maka butuh mengenal akar. Akar penyebabnya apa. Yang kedua, setelah kita bisa minta bantuan diary itu, journaling itu, kita melihat kembali perjalanannya. Setelah lebih jernih, Anda membawanya dalam doa. Tanpa doa, hampir mustahil ada pengampunan. Karena yang punya hak untuk mengampuni dan punya potensi untuk mengampuni, bukan kita. Oke, bagus ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tuh mengarah dengan pasangan, jangan langsung cakar balik. Jangan langsung emosi. Iya, Karena diluapkan ya. cenderung emosi kita itu malah kita berbuat kesalahan. Iya. Dan justru membuat permasalahan itu tambah besar. Tambah besar. Tapi bisa dipraktekkan apa yang Romo Koko tadi lakukan tadi. Harus menyendiri, merenungin dulu. Bahkan Ini aku sedang mendiagnosa. apa nih? Iya, mendiagnosa. Aku ini apa nih, kecewa, Perasaan aku apa? marah, Iya. tersakiti, Skalanya berapa? sedih ya gitu kan. Apa? Lalu apa yang kira-kira bisa mengobatin ini, solusinya kira-kira apa, lalu bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Jadi saya biasa kasih nama teknik mundur 2 langkah. Ini interpretasi saya terhadap filosofi Hans-Georg Gadamer ya. Dia bilang filsuf Jerman ini mengatakan makna itu akan datang ketika objek menampakkan diri dan subjek melihat. Jadi intensionalitas inilah, kok saya malah ngajarin filsafat dok, sorry. Jadi Gadamer ini melihat bahwa
apa yang objektif itu selalu bertalian dengan saya yang melihat gitu loh. Maka dua-duanya harus jernih, harus mundur 2 langkah untuk bisa melihat sesuatu secara lebih jernih. Gunung itu baru kelihatan cantik kalau kita memandangnya dari jauh, Gunung Fuji. Oke, Romo bagaimana kalau misalnya satu mau mundur 2 langkah, yang satunya gak mau mundur 2 langkah. Romo. Misalnya kayak gini, suami main gila. Iya. Kita sudah ngomong main gila ini. Terang-terangan berarti Terang-terangan main gila dengan perempuan lain. Misalnya. Si istri. Atau dengan laki-laki lain. Iya. Atau oh my God. Beberapa kasus saya jumpai seperti itu. Mohon maaf Romo, bukan beberapa Romo, banyak kasus. Sering. Berarti Romo juga sering ya berarti ya. Sudah Sering apa ini? Mendapatin, kan pasti Romo ini sering dicurhatin oleh Saya orang sering kan. dicurhat. Sering Iya. ya. Jadi ada laki-laki contohnya main gila dengan perempuan lain. Mending kalau main gila habis itu bilang, Sembunyi, Mami, aku minta maaf, aku merasa berdosa, merasa bersalah, merasa nggak enak kayak gitu. Meskipun apa ada juga loh, lu mau apa? Aku seperti ini, kamu mau apa? Aku mau kayak gini. Aku kayak gini. Lu mau apa? Ini Nah, pusing. si istri itu kan mundur kan. Mendiagnosa, sudah berdoa, sudah. Ini gimana mundur 2 nih? langkah, mundur lagi 2 langkah lagi. Suami, Akhirnya- lu mau apa? Benar. Pokoknya aku mau kayak gini. Akhirnya istrinya gitu. Gimana? Mengkomunikasikan pikiran adalah langkah berikutnya ya, mengkomunikasikan isi hati Anda. Jadi bukan berarti Anda lalu menulis, menerima, lalu berdamai dengan diri Anda lalu cukup. Tidak dong. Anda harus mengkomunikasikan apa yang menjadi kepentinganmu, apa yang menjadi idealmu. Diekspresikan berarti ya, diekspresikan dengan elegan. Dengan elegan, jangan dengan marah ya. Jadi baik suami atau istri, kadang-kadang kita kan sebagai manusia meledak ya. Iya. Kita gampang sekali meledak. Makanya orang yang sedang emosi negatifnya tinggi sekali, sedang marah, sedang jengkel, kata-katanya cenderung kasar, itu tidak enak dilihat. Maka paling baik ketika kita sudah tenang, baru kita mengkomunikasikan apa yang menjadi harapan kita. Iya. Kalau memang beliaunya, pasangan Anda memang tidak mau untuk berdamai, apa ya bahasa Hokkien-nya bopir no. Jadi bohwat. Mau ngapain coba? Karena pernikahan itu harus diusahakan dua-duanya. Pergilah ke konselor. Mungkin itu jalan yang baik. Pergi kepada pihak ketiga. Pada Romo Koko, kepada suster. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Enggak. Jadi pergi kepada konselor dan biasanya pergi pada pihak ketiga yang bisa menilai dengan lebih objektif tadi. Oke. Itu juga Ada trik nggak Romo bagaimana caranya seorang istri atau seorang suami misalnya ya menghadapi pasangan yang salah satu pasangannya sudah jauh banget dari Tuhan. Ya nggak apa-apa kalau jauh dari Tuhannya baik masih ya. Ini jauh dari Tuhan, jauh dari gereja, jauh dari doa. Tapi juga makin tersesat. Dan kita sebagai suami atau sebagai istri sadar akan hal itu. Tapi kita kan nggak mau tarik mereka seret kayak gitu kan. Iya. Tapi kita pengen diam-diam, pengen membawa mereka kembali lagi ke jalur Tuhan. Bagaimana caranya Romo? Tipsnya? tipsnya adalah 1, jangan cerewet. Baik pria maupun wanita yang berkeluarga, baik Anda suami maupun Anda istri, kalau Anda menginginkan yang baik, biasa yang keluar itu adalah ini. Mulut dulu. Dan gak nyaman ya kalau selalu mendengarkan khotbah, Nasihat, iya. terus nasihat. Setiap hari dikasih nasihat, bahkan Right. sindiran kayak gitu ya. Itu dia. Malah tambah nggak didengar ya. Bahkan nasihat yang kamu adalah kutipan langsung dari kitab suci pun itu bisa jadi sindiran yang menyakitkan loh. Benar nggak? Betul juga Iya ya. nggak? Jadi, aduh. Padahal itu benar-benar literally quotation dari kitab suci. Kan? Bener ya. Iya kan? Tapi bagi yang mendengarnya jadi sindiran Iya, jadinya. kalau saya ngomong misalnya saya ngutip langsung, hiduplah sebagai anak-anak terang itu kata Iya, Santo betul. Paulus kan. Kan Dr. Lee yang dekat dengan dunia malam. Jadi terasa tersakiti langsung ya. Padahal kita gak punya niat gitu loh. Iya, betul. iya. Jangan-jangan nasihat kita adalah bentuk self-defense mechanism. Jangan-jangan nasihat kita sesuci apapun, termasuk Romo ini ya lagi ngomong, itu bentuk pertahanan diri kita yang datang dari ego. Maka kalau ingin mengingatkan, coba deh, analisa lagi perasaanmu.
Apakah saya mengingatkan, apakah saya menegur pasangan saya itu dari kebencianku, dari kecewaku, atau murni itu datang dari saya ingin yang baik untukmu. Maka satu, jaga lisanmu. Yang kedua, banyak personal time, yang quality time yang bagus. Deep talk berdua kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya minta bantuan sekali lagi. Yang penting apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi harapanmu tersampaikan dengan matang, baik, dan elegan. Saya pikir itu penting loh Pak Dokter. Deep talk, kata-kata Pak Dokter tadi. Sangat penting. Anda berdua deep talk nggak sih? Iya sih. Iya. Nah, saya ngerasa mungkin salah satu tips kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga kita sudah menikah berapa tahun? 12 tahun, hampir 13 ya? 13 tahun ya. Terima kasih. 13 tahun dengan saya punya pekerjaan kan cukup intens ya, cukup padat. Dan juga saya kan pekerjaannya juga 95% bertemu dengan wanita ya. Artisnya cewek semua, pasiennya juga cewek semua. Yang pengen cantik kan cewek ya. Dan lebih cantik, Romo. Iya, lebih artis, cantik. Saya ketemu dengan artis-artis juga cewek kata-kata ya. Saya juga komunikasinya dengan cewek-cewek, pasien-pasien kan cewek-cewek ya. Saya kebayang kalau misalnya saya tidak punya istri yang pengertian. Jadi walaupun kadang-kadang kita jauh, kadang-kadang kita jarang ketemu, kadang-kadang aku sibuk. Tapi kita selalu kalau di kamar terutama, kalau lagi tiduran, kita selalu punya quality time berdua. Ngobrol berdua, dia tahu masalahku, aku tahu masalah dia. Kita nonton film Korea bareng, kita spend time bareng. Dan menurutku itu salah satu tips rahasia kelanggengan rumah tangga. Benar ya? Iya, betul. Karena yang pertama jangan dipendam sendiri ya. Apa yang itu tadi Romo harus bilang, harus diekspresikan. Apa yang harapan-harapan kita. Jangan kita kepengen apa, tapi kita nunggu suami kita bergerak dulu kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalnya suami kita nggak bergerak atau dia ini ya udah kita kasih tahu aja kayak gitu, nggak perlu nunggu, nggak perlu nunggu. Harus proaktif juga ya sebagai pasangan ya. Kan tidak ada lagi yang tersembunyi di antara suami dan istri. Benar. Iya benar. Kita aja bertelanjang kasar ngomong. Jadi untuk apa kita harus menyembunyikan? Saya tidak iri. Sesuatu. Ini bahasa. Tapi Romo saya pengen tanya keterbukaan ya. Iya, keterbukaan bahasanya seperti itu sih. Ya paling penting keterbukaan ya, secara finansial juga sangat penting. Ya kan benar, kata-kata saya itu tidak salah. Kan ini dalam nasihat ya, ini nasihat di dalam pernikahan kita kan ada namanya hubungan seksual. Di mana hubungan seksual itu tidak boleh kita lakukan dengan orang lain. Saya dengan orang lain menggunakan pakaian lengkap. Artinya saya tidak menunjukkan organ intim dan organ dalam saya. Saya juga tidak menunjukkan rekening saya ke kamu. Karena you bukan siapa-siapa kayak gitu punya ya. Tapi dengan istri, ini kan berbeda. Dia melihat kita dari atas ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan udah terbuka saat banget kita lah tidak pakai pakaian. Begitu pun kita melihat istri. Artinya kita benar-benar tidak ada yang tersembunyi lagi. Bahkan sehelai rambut pun tidak tersembunyi. Rekening, keuangan, dan lain sebagainya. Maka itu perasaan juga ada baiknya. Kita saling memahami satu sama lain. Dan itu wajib. Bagaimana ceritanya kalau misalnya temennya lebih bisa mengerti istri daripada suaminya. Berarti jangan-jangan yang menikah ini antara temennya dan si istri. Ataupun juga istri melihat kok temen suamiku lebih mengerti suamiku daripada aku. Berarti itu ada yang salah. Karena dalam suatu pernikahan, keterbukaan itu amat sangat penting. Kadang-kadang ada yang ngelihat pasangannya itu kayak lebih dekat dengan sahabatnya daripada dengan istrinya. Atau kayak gitu kan. Jadinya. Jadi kadang-kadang gini loh. Ini pikirannya filsuf Alain de Botton ini. Dia filsuf ateis tapi saya suka baca bukunya. Keren banget. Dia mengatakan kita punya... Karena kita dibesarkan oleh orang tua yang baik. Yang kalau kita waktu masih bayi, itu mama papa sudah tahu. Ini nangisnya karena lapar, karena popok harus diganti, atau karena apa. Padahal dia nggak ngomong. Padahal dia nggak ngomong. Jadi kita secara tidak sadar, secara alamiah, kita mengharapkan, seringkali istri mengharapkan suami itu bisa menjadi sosok ayah yang tanpa ngomong aja, you harus ngerti hatiku. Itu banyak banget istri yang kayak begitu. Jadi you kalau nggak dimengerti
tanpa omongan gitu terus dia nggak mencintaiku, terus ngambek berkepanjangan. Bener. Para suami itu bukan dukun. Iya bener Romo. Kita nggak bisa baca, kita bukan cenayang. Iya. Kita, ya Anda lah para suami. Jadi dalam jok-joknya para Romo, misteri terbesar kedua setelah Tuhan Allah itu wanita. Jadi, mereka sulit dimengerti. Jadi kadang-kadang, jadi ini penting, keterbukaan itu penting ya. Harus bersedia untuk apa? Dikomunikasikan, dipertanyakan. Betul. Bahkan kalau tidak nyaman sekalipun, siap dipertanyakan. Tapi analogiku tadi sudah bagus sih. Kalau misalnya kita saja bisa sambil melihat tubuh satu sama lain, berarti kita juga bisa sambil melihat satu perasaan satu sama lain. Dan jangan sampai orang lain lebih mengerti pasangan kita daripada kita. Bahaya. Oke, bahasan terakhir Romo ini penting banget karena zaman sekarang sudah mulai bergeser. Sebenarnya dari dulu sudah ada Romo ya, tapi mulai bergeser. Alat kontrasepsi di dalam pernikahan Katolik. Ini seringkali gereja mendapat cibiran nyinyir karena hukum gereja dibuat oleh orang-orang yang tidak menikah. Lalu orang-orang yang nggak menikah ini ngapain ngurusin urusan ranjang orang gitu? Apa yang mau ditanyakan Pak Dokter? Kontrasepsi itu diperbolehkan nggak dalam agama Katolik? Kembali dalam ajaran iman Katolik, kita meyakini bahwa setiap hubungan suami istri, hubungan intim suami istri, dia harus punya satu, membahagiakan pasangan, dan yang kedua, elemen kedua, dia harus terbuka pada kelahiran baru. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi dengan apapun juga. Jadi harus terbuka. Semuanya. Anaknya 11 Romo gimana? Tapi anaknya banyak ya. Anaknya 22 lagi Kang Deddy Mulyadi kemarin. Exactly. Miskin lagi. Udah miskin lagu lagi. Di balik pemikiran itu kan ada sudut pandang. Sudut pandangnya apa? Yang tadi Romo bilang. Sudut pandangnya adalah materialisme. Sudut pandangnya apa-apa diukur dari materi. Dari mana Anda tahu bahwa anak itu adalah beban? Itu sudah faktanya sudah banyak Romo. Orang yang miskin banyak ada Romo. Romo, ini apa? Saya aja ngerasa ya Romo ya. Saya nggak, maksudnya secara ekonomi kita tercukupi. Tapi ada anak itu memang berlimpah-limpah bahkan ya. Yang maksudnya ada anak itu walaupun ekonomi kita cukup aja sulit menurut aku. Apalagi yang ekonominya itu menengah ke bawah. Aduh, tambah sulit lagi pasti. Makanya yang dianjurkan oleh gereja, kalau pasangan suami istri ingin mengatur kehidupan baru. Yang diizinkan oleh gereja adalah natural family planning. Atau dalam bahasa Indonesianya KBA, KB alami. Oke, aku pengen tanya dulu ya supaya clear ya. Dan langsung konkret ya. Ya, oke. Berarti penggunaan kondom itu tidak diperkenankan. Tidak berkenankan. KB. KB, suntik, KB, IUD. Apalagi IUD. Kalau keluar di luar, Romo? Tidak diperkenankan. Keluar di luar juga tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Hamil ngomong. Tidak diperkenankan Pak Dokter. Karena harus terbuka pada kehidupan baru. Serius keluar di luar juga nggak boleh? Potensinya. Jadi harus mulai dari awal sampai selesai. Kalau mendengar. Pada organnya yang diciptakan oleh Tuhan yang maha baik dan maha rahim itu. Romo, kalau semuanya kita mendengarkan gereja, Romo. Mohon maaf ya Romo ya. Anak gak ada yang 2 Romo, ini bisa 5, bisa 10. Lalu, so what? Dan itu berkat. Anak itu berkat. Betapa sombongnya kita mengatakan bahwa anak itu adalah beban. Betapa sombongnya, karena ukuran kebahagiaan kita itu bukan berapa besar pendapatan kita untuk membesarkan anak, merawat anak. Oke, Romo. Tapi komitmen untuk bekerja lebih, komitmen untuk merawat mereka. Jadi yang perlu diatur itu sebetulnya bukan pakai kondom, nggak pakai kondom, bukan pakai IUD, nggak pakai IUD. Tanggalan bukan, ya? Iya. Jadi yang diatur itu adalah apa, yang diregulasi adalah nafsu kita. Oke. Yang diregulasi adalah nafsu kita. Kalau memang ingin mengatur kelahiran, ada caranya yang alami yang Tuhan berikan kok. Masalahnya kan Anda nggak bisa meregulasi diri.
Anda tidak bisa mengatur hasratmu sebagai laki-laki dan perempuan. Ahai, itu yang berat. Ya berarti kalau misalnya di hari-hari kesuburan istri ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Sebagai suami harus menurunkan nafsu gitu ya, Betul, Romo ya. masalahnya itu susah. Bapak-bapak senggol dikit, wah tiang benderanya minta dihormati. Jadi vulgar banget ya. Gitu. Masalahnya kamu tanyanya ya Tapi kalau tentang misalnya suaminya lagi pengen pas di masa subur itu dikeluarin pakai tangan juga nggak boleh. tidak boleh, itu jahat. Karena apa? Seksualitas itu dalam ajaran Katolik adalah karunia yang harus diberikan kepada pasangan. Itu indahnya. Jadi seksualitas dalam gereja Katolik itu begitu tinggi nilainya. Karena hubungan intim antara suami dan istri itu melambangkan hubungan antara Kristus dengan gereja sebagai mempelai. Tidak bisa terpisahkan Saya pernah dengar dan pada sangat mulia nilainya. saat pelajaran pernikahan kemarin. Makanya, kan masih ingat kan? Masih ingat. Cuma permasalahannya dunia itu tidak berjalan seindah seperti apa yang di pergeseran seperti sekarang ya Romo ya. Apalagi sekarang ini. Saya gini Romo. Saya perbaikin kata-kata istri saya tadi. Kami kebetulan datang dari keluarga yang cukup mampu, cukup berada Romo ya. Tapi saya mempunyai Sangat 3. berada kali ya. Ya, bisa dibilang Ya. seperti itu. Ya, bisa bilang seperti itu. Tapi saya mempunyai 3 anak dan menurut saya biaya untuk mempunyai anak itu cukup tinggi. Kita aja ngomong cukup tinggi. Kebetulan saya sekolahkan anak saya di sekolah internasional. Les ini, les itu. Saya pengen yang Banyak terbaik lesnya, untuk anak iya. saya. Kayak gitu ya. Saya tinggi. Dan ketika saya ngelihat angkanya, saya saja yang mampu, saya ngelihat, wah, tinggi ya. Walaupun tenang, kau mau 3 kali dari ini pun, aku masih mampu kok membiayai. Tapi kan nggak semuanya seperti kami berdua. Betul. Iya. Kebanyakan 99% orang di luar sana tidak seperti kami berdua. Sedangkan anaknya seperti yang ada di desa kemarin kan ada yang 11. Ada yang 22. Lebih banyak dari kita ya. Kita ngomong 4 aja ya. 4 aja dengan gaji 4 juta rupiah. Dan akhirnya itu juga dosa loh Romo. Saya benar juga. Melantarkan anak jadinya. Melantarkan anak juga dosa Romo. Iya. Membuat anak itu nggak sekolah, anak itu juga Tidak dosa loh menerima Romo. kasih Jadi sayang. kita ngomong Menelantarkan anak itu dosa karena bapaknya tidak mengusahakan penghidupan yang baik, ibunya tidak bersama-sama bekerja, mengkomunikasikan batasan-batasan rumah tangga itu bisa diperlebar dalam keluarga besar. Jadi yang berdosa bukan hanya bapak ibunya, tapi juga kita yang gagal membantu keluarga-keluarga untuk mendidik anak secara matang dan baik. Jadi jangan pikir bahwa dosanya hanya dosa bapak ibu. Kita pun ikut dalam struktur dosa itu kalau kita gagal membantu. Jadi kalau you tidak bisa sekolahkan anak-anak yang tidak mampu sekolah, you pun ikut berdosa tanda petik secara tidak langsung. Oke, itu juga dosa ya berarti ya? Iya, jadi kita kalau ngomong dosa, kita yang gagal mencintai anak-anak Tuhan yang lahir ke dunia pun, kita biarkan anak-anak di jalanan. Oh, itu dosa sekali. Oke. Itu dosa sekali. Kita pun berdosa. Oke, balik. Jadi kontrasepsi itu tidak diperkenankan. Kontrasepsi. Tapi tidak kalau diperkenankan. misalnya Yang buatan. Kalau yang alami berarti kan kamu ditekan hawa nafsunya. Kok kamu sih? Iya. Maksudnya laki-laki. Bukan yang perempuannya, laki-laki kan Kalau yang menurut- Emang perempuan nggak mau? Kalau perempuan kalau misalnya ngajakin kayak gimana? Nah, Tapi kan nafsu perempuan tuh nggak apa ya, kalau perempuan itu nafsunya itu nggak sehebat Enggak laki-laki. juga. Masa Itu sih? balik-balik tergantung orang. ya biarkan mereka berdua yang berdebat. Itu tergantung Romo nggak mengalami. Apakah, personal. tapi memang nafsu itu bisa ditekan. Nafsu Bukan ditekan, diregulasi. diregulasi. Jadi diregulasi itu diatur. Saya mewakili laki-laki di luar sana. Sure. Romo. Gimana? Sakit kepala Romo. Makanya butuh kematangan hidup yang baik, Dr. Richard. Karena Tuhan mengaruniakan tubuh yang indah ini dengan segala potensinya. Jadi energi seksualmu itu bisa dialihkan ke potensi-potensi yang lain. Seperti yang Romo buat. Ini energi seksualnya ada nggak? Jangan dikira nggak ada. Wah, melimpah ruah. Tapi kan tidak disalurkan. Kita, Jadinya kemana Romo jadi? Dialihkannya kemana? saya hobi keliling kota. Sudah capek loh itu. Oke. Pulang ke kamar, gitu kan. Jadi ya sudah biarkan dia alami saja berjalan. Oke. Menurut siklusnya. Romo bagaimana kalau misalnya tentang mempunyai anak dengan cara, apa ya kita ngomongnya, buatan ya? Bayi tabung, bayi tabung, fertilisasi, inseminasi, in dan lain vitro ya. sebagainya.
Romo? Tidak diperkenankan juga, sorry ya. Karena sekali lagi dalam ajaran gereja Katolik, yang namanya anak haruslah dari hubungan cinta suami istri yang alami. Karena itu organnya dan di situ tempatnya, maka sesuai hukum kodrat dan sesuai dengan hukum gereja, ya itulah tempat di mana anak tumbuh dibesarkan dalam cinta kasih. Jadi dia harus merupakan pertemuan. Kalau IVP atau bayi tabung, coba sel ibu diambil dari mana, Bu Dokter? Sel ibunya, ovum. Ovum ibunya berapa sekali keluar? Banyak telurnya biasanya. Sel telurnya ada banyak kan? Iya. Nah, sel bapak diambil dengan cara apa? Oh iya, manual. Bener juga ya. Itu udah dosa. Bener Karena juga. seksualitas itu gift untuk pasangan, bukan untuk diri sendiri. Baru nyampe. Cara manual itu ya menyenangkan, tapi tidak baik di mata Allah gitu loh. Senang untuk diri sendiri. Sementara gift itu harus diberikan untuk pasangan. Berarti kalau pasangan yang tidak bisa mempunyai anak, mandul atau gimana, jadi tidak boleh mengusahakan hal-hal itu ya, Romo? Dalam ajaran iman Katolik tidak. Apalagi we're playing God dengan IVP. Dari 10 janin yang sudah dibuahi itu ya, pertemuan. Gereja meyakini hidup itu dimulai dari pertemuan sel bapa dan sel ibu. Itulah hidup. Walaupun masih bentuknya zigot itu ya, masih bentuknya Embrio. sel belah 2, belah 4, blastosit saya lupa ingat. Ya toh Bu Dokter, walaupun masih sel belum berbentuk manusia, kan dia kalau dibiarin dan ditumbuhkan, dia nggak jadi bayi kerah atau bayi bunglon, dia kan akan jadi bayi manusia, jadi manusia seutuhnya. Jadi hidup menurut gereja Katolik terjadi pada saat pembuahan. Itulah mulainya. Dan yang terjadi dengan IVP atau program bayi tabung, setelah hidup 12 sel telur dibuahi, kita pilih loh itu. Anda memilih 1 atau 2. Yang lain yang kemana terbaik, Pak Dokter? Ya. Katanya Dipilih yang paling baik, paling tinggi kansnya. Sisanya kemana Pak Dokter? You yang tahu toh program ini. You yang dokter. Sisanya kemana Bu Dokter? Disimpan atau dibuang? Disimpan atau dibuang. Nah itu masalahnya. Ya. Romo, kalau begitu tentang sesar sendiri bagaimana Romo? Katolik memandang. Operasi sesar. Operasi sesar? Operasi sesar intensinya untuk menyelamatkan ibu toh. Dan untuk kelahiran yang aman dan semua selamat. Seperti itu. Operasi sesar no problem. Kalau misalnya memang operasi sesar pun untuk wanita yang takut misalnya seperti itu punya adalah no problem. Operasi sesar itu menyelamatkan hidup baik ibu maupun anak. Saya nggak. Operasi sesar itu tidak masalah. Yang masalah surrogate mother. Jadi sudah surrogate mother. Kan banyak nih artis-artis surrogate mother. Titip. Ya kalau misalnya IVF aja masalah. Titip rahim lebih titip masalah rahim, lagi. tabung aja masalah, apalagi lagi. surrogate mother. Tapi maksud saya kayak gini Romo. Ini kita berdiskusi Romo ya. Karena kan kita melihat ya kalau misalnya hamil dan dioperasi secara sesar. Entah alasan apapun itu. Kalau operasi sesarnya menyelamatkan ibu oke. Tapi kan ada banyak alasan bukan karena biar menyelamatkan sakit, ibu. biasanya. Tapi karena tidak sakit, memilih tanggal. Takut pada kelahiran, melahirkan dan lain sebagainya ya. Artinya kalau Romo bilang oke, operasi sesar itu diperbolehkan dalam agama Katolik. Tapi kan itu juga memodifikasi kita bilang. Kalau kita ngomongin organ yang harusnya melahirkan kan adalah lewat dari panggul seorang ibu keluar ya. Begitupun juga dengan pertemuan antara sperma dan ovum sebenarnya. Yang memang harusnya mereka bertemu. Tapi karena perjalanannya mungkin terhalang, mungkin ya nggak bisa ketemuan mereka. Dan kita sebagai ahli cuma berniat baik untuk mempertemukan mereka di luar, lalu memasukkan lagi di dalam. Harusnya dua ini sama-sama modifikasi Romo. Tapi kenapa pandangannya Keberatannya bukan pada modifikasinya Pak Dokter. Keberatannya itu ada pada hidup yang dihilangkan. IVF itu selalu abortif sifatnya. Karena ada 10 yang lain yang sudah dibuahi itu akan dibekukan entah sampai
Yesus turun untuk kedua kalinya atau dibuang gitu. Karena Right. sebenarnya Manipulatifnya. Iya. Dan juga manipulasi artinya hubungan kehidupan barunya tidak terjadi secara alami. Jadi itu prinsip yang dilanggar. Gitu loh. Sementara kalau dalam sesar kita membuat jalur alternatif saja. Tidak melawan hukum kodrat, tidak melawan hukum alam. Oke. Karena kalau dibedah pun yang dibedah kan keluar bayinya. Jadi dia tidak melawan hukum kodrat, tidak melawan hukum alam. Ada jalur alternatif karena kehidupan sudah ada. Dan niatnya selalu adalah untuk menyelamatkan kehidupan. berarti kalau di dalam Katolik kalau sudah misalnya pasangan suami istri nggak bisa memiliki anak, mandul misalnya, berarti yang lebih diarahkan itu ke arah adopsi ya berarti. Ada banyak sekali anak-anak baik, Iya. elok, yang menunggu papa dan mamanya di panti asuhan. Oh, itu diperbolehkan. Oh iya, dan itu sangat mulia. Romo, pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana cara kita seorang pasangan yang Katolik misalnya di luar sana memandang seorang anak yang durhaka? Harus diapakan, Romo? Anak itu selain adalah bonus dari Tuhan, Itu iya toh, bonus ya? bonus dong. Kan kalau Anda menikah, Anda bisa dapat anak, Anda bisa tidak dapat anak. Yang paling penting kan kebahagiaan pasangan. Oke. Ya toh? Kebahagiaan pasangan dalam pernikahan Iya. itu intinya, dan anak adalah bonus. Dan anak adalah bonus kalau diberi, puji Tuhan. Kalau tidak diberi ya tidak usah mengusahakan bayi tabung dan yang lain-lain gitu kan. Jadi adopsi aja itu juga Adopsi, berkat. iya. Kalau menurut Katolik ya. Iya. Kalau anak durhaka, saya yakin Anda pasti kecewa. Anda pasti juga sedih. Tapi ingatlah tidak ada anak yang sempurna. Seperti juga papa mama tidak sempurna. Anakmu pun tidak sempurna. Dengan segala idealmu tentang masa depan mereka, selalu akan ada anak yang memilih jalan sendiri. Dan ingatlah tugas Anda sebagai ayah dan ibu adalah menarik busurnya. Anak panah itu akan melesat, tapi ada begitu banyak faktor yang terbang ke samping, ke kanan, angin, tekanan udara, hujan, yang tidak bisa Anda prediksi. Dan tidak semua hal bisa ada dalam genggaman kontrol Anda. Sehingga kesediaan hati untuk melepas, kesediaan hati untuk mengikhlaskan jalan anak Anda, itu juga bagian yang menyembuhkan hati kita sebagai orang tua sebetulnya. Untuk anak-anak yang dicap durhaka, saya harap engkau sadar bahwa papa dan mamamu juga tidak sempurna. Mereka juga punya kelemahan. Dan mereka mencintaimu dengan keterbatasan mereka sebagai orang tua. Tapi jangan berhenti mencintai mereka.